Marah sekali kalau orang Kristen itu ke Israel-Israelan. Itu kacau sekali iman itu. Orang Kristen kacau iman itu, saudara. Seolah-olah, jangan macam-macam dengan Israel. Tuhan kutuk kamu. Ini penghinaan, saudara. Karena Israel yang menolak Yesus. Yang menyalibkan Yesus. Sampai sekarang tidak bertobat dan terima Yesus. Diunggul-unggulkan, ini kacau iman Kristen ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Kembali teman-teman, saya akan bagikan beberapa video, pernyataan para pendeta, dan video kenyataan yang terjadi di Palestina, yang itu dilakukan oleh Zionis Israel, terhadap kaum Nasrani atau kaum Kristiani di sana. Hal ini seharusnya bisa membuka mata hati dan logika kewarasan dan akal sehat, saudara-saudaraku Kristiani di Indonesia, terutama bagi mereka yang masih mendukung bangsa Zionis ini, sampai dengan saat ini. Berdasarkan gambar dalam video ini, seharusnya umat Kristiani, terutama saudara-saudaraku Kristiani di Sulawesi Utara, bisa memilih dan memilah mana kawan dan mana lawan yang sebenarnya. Apalagi jika dilihat dari latar belakang sejarah, yang itu dijelaskan oleh Profesor Manahem Ali, seorang guru besar Universitas Airlangga, yang punya hobi berburu manuskrip kuno. Beliau menyatakan dengan jelas, berdasarkan fakta sejarah, bahwa bangsa Zionis ini atau Yahudi Askenazi ini, adalah bukanlah bagian dari 12 suku keturunan Yakub, atau Bani Israel asli. Untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi channel beliau. Selanjutnya mari sama-sama kita saksikan, seperti apa video yang ingin saya tampilkan di sini. Jemaat Gereja Makam Kudus dari Palestina dihalangi polisi Israel untuk rayakan Paskah di Yerusalem pada Minggu 16 April lalu. Umat Kristen Ortodoks di seluruh dunia merayakan Paskah pada Minggu 16 April. Pada perayaan hari besar keagamaan tersebut, acara doa dan misa diadakan di sejumlah gereja Ortodoks di berbagai kota di Palestina, di antaranya Yerusalem, Ramallah, Jenin, dan Nablus. Kemarin jemaat gereja Ortodoks dari Palestina yang ingin mengikuti upacara pemindahan api kudus dari kota tua Yerusalem ke berbagai wilayah di Palestina sempat dihalangi oleh polisi Israel. Selama berjam-jam sebelum acara tersebut dilaksanakan, polisi Israel telah berjaga dan membuat pos pemeriksaan di gerbang menuju kota tua Yerusalem dan menghalangi akses umat Kristen Palestina dan peziarah lainnya ke gereja Makam Kudus untuk mengikuti upacara api kudus. Melansir dari kantor berita Wafa, sejak minggu lalu polisi Israel memutuskan untuk membatasi jumlah orang yang bisa datang ke gereja Makam Kudus sebanyak 2.000 orang saja. Keputusan itu lantas ditolak keras oleh gereja-gereja Ortodoks dan komunitas Kristen Palestina pada umumnya. Mereka menilai jumlah pengunjung gereja Makam Kudus biasanya dapat menampung hingga 10 kali lipat dari jumlah yang ditentukan itu. Mereka pun menuntut kebebasan akses ke situs keagamaan bagi semua orang yang ingin berada di sana. Sebelumnya, polisi Israel telah menyerang jemaat yang hendak memperingati Sabtu Suci di Gereja Makam Kudus, Kota Tua Yerusalem, Yerusalem Timur, wilayah Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel pada Sabtu 15 April. Tak hanya menyerang umat Kristen, polisi Israel juga telah menyerang umat Islam yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa pada bulan Ramadan. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyatakan serangan ke jemaah Muslim dan Kristen menunjukkan ketidakjujuran pemerintahan pendudukan Israel. Sebab sebelumnya Tel Aviv mengklaim mengizinkan kebebasan beribadah di tempat-tempat suci Yerusalem. Marah sekali kalau orang Kristen itu ke Israel-Israelan. Itu kacau sekali iman itu. Orang Kristen kacau iman itu, saudara. Seolah-olah, jangan macam-macam dengan Israel. Tuhan kutuk kamu. Ini penghinaan, saudara. Karena Israel yang menolak Yesus. Yang menyalibkan Yesus. Sampai sekarang tidak bertobat dan terima Yesus. Diunggul-unggulkan, ini kacau iman Kristen ini. Maka saya lawan, saudara. Banyak orang maki-maki itu, orang goblok yang maki-maki saya itu.
Mereka tidak paham iman Kristen. Mereka itu menghina, menghujat Kristus. Orang Israel pasti masuk neraka. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena mereka menolak Yesus Kristus. Mereka menyiksa, menyalibkan, bahkan membunuh Yesus Kristus. Mereka tidak percaya bahwa Dia adalah Mesias. Mereka tidak percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, yang menjelma menjadi manusia. Bagaimana kalau mereka percaya? Ya pasti selamat. Tapi sejauh ini kita tahu bahwa orang Israel mayoritas masih menolak Yesus. Hanya sebagian kecil orang Israel yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.